Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil thullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'damu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Wa qad yakunu fi ma'na nadharihi ila ma yaf'alullahu bihi ayyandura ma yaridu ala qalbihi minal isyarati min qablihi. Dan terkadang ada fi makna nadharihi ila ma yaf'alullahu bihi, maksud dari pandangan seseorang, pandangan orang yang berakal, ila ma yaf'alullahu bihi, terhadap apa-apa yang sudah Allah perbuat terhadapnya, itu maksudnya ayyandura ma yaridu ala qalbihi, hendaklah dia melihat apa yang sampai atau apa yang terjadi ala qalbihi dalam hatinya, minal isyarati berupa isyarat-isyarat, min qibalihi dari arah Allah, fayakunu maka ada apa ikdamuhu majunya akil, wa ihjamuhu dan juga mundurnya akil, biwujudi basiratin itu dengan wujudnya mata hati, wa husni taufiqin dan bagusnya bimbingan. Wa hadza mizanun syarif, ini adalah barometer yang mulia. Iqtadahu dawamul tijaihi, yang mengharuskan, mewajibkan dawamul tijaihi, langgengnya pergi atau mengungsinya akil, wasidq iftiqarihi dan benarnya iftikar atau butuhnya si akil. Di pembahasan yang lalu sebelumnya itu maqalah atau perkataan Syekh Ibnu Athaillah Sekandari, al-aqilu idza asbaha yanduru madza yaf'alullahu bih. Orang yang berakal itu ketika di awal hari, di awal dia memulai sebuah kegiatan, maka yang dia lihat adalah Allah akan berbuat apa kepada dia. Bedakan sama orang yang lalai. Orang yang lalai yang tidak ingat Allah, maka di awal dia mulai kegiatan, di awal hari, maka dia selalu melihat aku berbuat apa. Pagi-pagi nih, pagi-pagi berangkat, hari ini gue dapat berapa nih? Hari ini aku hendak berbuat apa nih? Dia mengatakan aku pertama kali, yang ngajar, yang ngojek, yang dagang. Hari ini aku harus dapat ini, hari ini aku. Nah, kalau sudah yang pertama kali diingat adalah aku, hati-hati, ini termasuk tanda-tanda kelalaian kalau tidak segera mengingat Allah. Nah, kecuali kalau kita hari ini aku harus dapat sekian dengan izin Allah. Kalau seperti itu berarti ada pandangan pada Allah. Nah, kalau orang akil, orang-orang yang akalnya atau hatinya itu sempurna, maka yang pertama kali di awal perbuatan dia adalah Allah yang dia ingat. Allah akan menetapkan apa kepadaku hari ini. Mada yaf'alullahu bih, yang dia pandang, yang dia lihat itu adalah Allah akan memperbuat, Allah akan menetapkan apa kepadaku hari ini misalnya. Nah, maksud dari perkataan Allah akan menetapkan atau akan berbuat apa kepadaku hari ini, itu maksudnya bisa jadi, boleh jadi yang dimaksud itu sesuai dengan penjelasan yang barusan kita baca. Yang dimaksud dengan itu adalah seorang akil itu benar-benar mengikuti mata hatinya, mengikuti apa yang isyarat-isyarat yang ada dalam mata hatinya. Jadi semuanya itu diserahkan kepada Allah. Ya pokoknya sesuai dengan basiro aja, sesuai dengan mata hatinya.
yang sampai kepada mata hatinya berupa isyarat-isyarat atau berupa petunjuk-petunjuk dari Allah, maka itu adalah yang dimaksud dengan tuntunan taufik daripada Allah, taufik dari Allah, bimbingan dari Allah. Terus bagaimana isyarat-isyarat ini bisa muncul? Kira-kira kita bisa gak tiap hari dapat isyarat? Bisa, asal dari awal hari emang yang kita ingat Allah. Jadi Allah akan berbuat apa kepadaku hari ini? Allah akan menetapkanku hari ini sebagai orang salat duha. Allah akan menetapkanku hari ini sebagai orang yang salat jamaah zuhur misalnya. Allah terus yang diingat Allah. Nanti datang sendiri itu yang namanya isyarat, yang namanya petunjuk dari mata hati, basirah, itu akan datang sendiri ketika kita sudah terbiasa mengawali semuanya dengan Allah, bukan dengan aku. Mengawalinya tidak dengan aku tapi dengan Allah. Allah akan menetapkan aku sebagai orang yang salat subuh. Kalau udah Allah terus yang diingat, maka itu kita benar-benar butuh kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan sidqul iftikar. Kita benar-benar butuh kepada Allah. Kalau kita belum fakirnya kita, butuhnya kita kepada Allah masih setengah-setengah, ya Allah juga nggak bakal kasih isyarat-isyarat. Tapi kalau kita udah benar-benar butuh kepada Allah dan sama sekali tidak menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, termasuk pada kemampuan kita sendiri, termasuk pada kebisaan kita udah lepas itu semua dan hanya Allah aja yang kita jadikan sebagai tempat bergantung, hanya Allah aja yang kita butuh, maka Allah ambil alih. Allah yang kasih isyarat-isyarat, Allah yang kasih petunjuk-petunjuk. Tapi kalau masih setengah-setengah enggak. Kalau masih setengah-setengah sulit isyarat-isyarat itu muncul. Nah, untuk kita yang masih tahap awalan, kalau kita belum bisa mendengar isyarat-isyarat dari mata hati itu, maka awalan petunjuk-petunjuk Allah yang kelihatan aja, yang berupa petunjuk syariat. Salat subuh itu kan petunjuk Allah. Jamaah petunjuk Allah. Salat duha petunjuk Allah. Lagi narik yang jujur kan petunjuk Allah semua itu. Kemudian lagi dagangnya juga yang jujur. Lagi ngajarnya juga yang jujur atau yang baik. Pokoknya di benar-benar maksimal dipersembahkan yang terbaik buat Allah. Karena Allah menerima yang baik-baik. Allah maha baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Kalau kita udah bisa mempersembahkan semuanya itu untuk Allah sesuai dengan syariat, yang wajib-wajib kita kerjakan tambah sunnah-sunnah, yang haram-haram kita jauhkan. Nah, kalau kita udah bisa seperti itu, nanti baru benar-benar kita merasa butuh. Kalau tahap awalan ini dilalui, baru kita merasa butuh bahwa kita udah nggak bisa apa-apa. Saat kita udah bisa benar-benar mewujudkan fakir, ini fakir yang sesungguhnya yang seperti ini nih, butuh kepada Allah, benar-benar kita nggak bisa menjalankan apapun tanpa bimbingan dari Allah, maka di situ Allah ambil alih. Karena kalau kita tidak kita kembalikan kepada Allah, artinya masih ada perasaan bisa nih, gua bisa nih, aku bisa nih, maka Allah ya udah liatin, Allah ya udah coba dah sendiri gitu. Kalau kita masih merasa kita bisa, cobalah, silakan sendiri, jalankan sendiri. Tapi kalau kita benar-benar udah fakir, artinya udah benar-benar butuh kepada Allah, maka Allah yang ambil alih dan Allah yang akan menuntun kita, menuntun dengan isyarat-isyarat yang tadi. Ini yang dimaksud dengan bimbingan yang terbaik dari Allah ketika kita sudah benar-benar dari awal itu menggantungkan semua kepada Allah. Qala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu taala anhu, ihris min antusbiha. Berambisilah kamu mulai dari saat kamu masuk pagi. Watumsiya, dan engkau masuk sore hari, berambisilah illa mufawwidon wa mustasliman, kecuali engkau dalam keadaan menyerahkan urusan dan pasrah kepada Allah, maksudnya la'allahu,
Mudah-mudahan Allah atau pasti Allah ayanduru ilaika, memandang kepadamu, fayarhamaka atau fayarhamuka, maka Allah akan merahmatimu. Memang dari awal hari, dari awal kegiatan memang harus benar-benar tafwid. Istilahnya tafwid itu adalah pasrah sepenuhnya kepada Allah. Baik buruknya itu terserah Allah. Itu namanya tafwid. Ada tawakal, saudara, ada tafwid. Kalau tawakal itu adalah percaya sepenuhnya kepada al-wakil, percaya sepenuhnya kepada orang yang memang, pada zat yang memang paling mampu kita pasrahkan, yaitu Allah. Tawakal ini adalah tingkat kepasrahan orang-orang awam. Kalau sudah bisa tawakal, nanti pertama kali itu, kalau orang-orang awam kalau dia bisa pasrah, maka pertama kali dia tawakal. Nah, yang lebih tinggi dari tawakal ini kadang-kadang disebut dengan tawakalnya para nabi. Ini adalah tafwid. Tafwid ini menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah, baik dan buruknya dia pokoknya pasrahkan kepada Allah. Jadi sudah tidak ada rencana sama sekali. Itu namanya tafwid. Kalau tawakal masih ada planning, masih ada rencana. Orang punya rencana. Ini pagi-pagi orang punya rencana, dia punya motor, kemudian dia juga punya apa namanya kalau itu, akun ya pokoknya dia punya itulah, keanggotaan itu sebagai driver misalnya. Terus berangkat dia, bismillahi tawakkaltu Allah, tawakal kepada Allah. Saat ternyata hari itu sepi banget, benar-benar sepi, itu nggak ada tarikan, dapat cuma satu doang, maka hatinya tenang, berarti dia udah tawakal, karena dia sudah pasrah kepada zat yang menentukan rizki dia. Itu namanya tawakal. Tapi dia masih punya ini nggak? Punya sebab-sebab nggak? Masih ada sebab-sebabnya? Masih ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya masih ada. Masih punya motor, masih punya SIM. Itu namanya tawakal. Nah, kalau tafwid gimana? Tafwid itu udah nggak punya motor, udah nggak punya bensin, udah nggak punya apa, tapi dia masih bisa tenang hatinya. Itu tafwid. Diambil semuanya sama Allah, nggak apa-apa. Itu tafwid namanya. Jadi benar-benar tanpa ada faktor yang kira-kira mendatangkan rizki, itu dia nggak kenapa-napa, nggak terpengaruh hati dia tetap tenang bersama Allah. Itu tafwid, lebih tinggi dibanding tawakal. Isyarat-isyarat yang tadi dibahas di teks sebelumnya itu hanya muncul kalau sampai kepada tingkat tafwid. Kalau kita masih pada tingkat tawakal, kita masih punya sebab mendatangkan rizki. Apa sebab mendatangkan rizki? Misalnya motor, misalnya SIM, misalnya bensin, itu masih ada dan kita bisa tenang, tawakal itu. Nah, kalau itu udah hilang dari kita udah nggak tergantung dengan sebab-sebab itu, Allah hilangkan sama sekali, kita masih tenang, namanya tafwid. Nah, kalau sudah tafwid, muncul itu yang namanya isyarat-isyarat tadi. Petunjuk-petunjuk dari Allah, bimbingan-bimbingan Allah. Ini adalah tingkat pasrah yang bisa dibilang tingkat pasrahnya para nabi. Sebagaimana ibunya Nabi Musa itu ngebuang Nabi Musa di Sungai Nil, itu udah tafwid tuh. Udah nggak ada sama sekali faktor yang kira-kira bisa menyelamatkan Musa saat itu. Jauh dari ibu, sungai Nil yang sedemikian besar, ditambah Fir'aun yang ngincer-ngincer, pokoknya ada bayi laki-laki dari Bani Israel, habis pokoknya. Udah benar-benar nggak ada faktor yang kira-kira bisa menenangkan hati dia. Kalau udah faktor yang menenangkan hati dia udah hilang, tapi ternyata dia masih tenang bersama Allah, namanya tafwid. Itu langsung Allah ambil alih. Udah, aku saja nanti yang akan mengelola, aku saja yang nanti akan mengurusi Musa. Allah yang ambil alih yang seperti itu. Tafwid tingkat pasrah para nabi. Isyarat-isyarat itu akan muncul ketika sudah sampai pada tafwid. Wa qala ba'duhum man ihtada ilal haqqi lam yahtadi ila nafsihi
wa man ihtada ila nafsi lam yahtadi ila Allah fandur idza istaqbalaka syughlun fa in adaka qalbuka fi awwali wahlatin ila haulika wa quwwatika fa antal munqati anhu wa in ada qalbuka ila Allah fa antal wasilu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.